Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkawinan adalah proses yang dinamis dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, hubungan dalam perkawinan juga senantiasa mengalami perubahan. Pribadi pasangan suami dan istri juga akan berubah dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk selalu bersandar kepada prinsip dan pilar perkawinan yang kokoh dalam Islam selama menjalani kehidupan rumah tangga. Bagaimana perkembangan yang umumnya terjadi dalam hubungan perkawinan? Secara umum, hubungan lelaki dan perempuan bermula dari munculnya sebuah perasaan yang sering disebut sebagai jatuh cinta. Jatuh cinta adalah kondisi khusus yang tidak berlangsung lama. Pada tahap ini, seseorang mengalami ketertarikan yang luar biasa kepada orang lain yang menjadi objek jatuh cinta. Ada rasa ingin selalu berdekatan, berdebar bila sedang bersama, selalu memikirkan sang objek, merasa mendadak cocok luar dalam, merasa sangat dimengerti oleh sang objek, dan lain-lain. Semua ini adalah tanda-tanda umum orang yang sedang jatuh cinta, sehingga muncul ungkapan jatuh cinta itu berjuta rasanya. Atau saat sedang jatuh cinta dunia serasa milik berdua, sedangkan semua orang lain hanya menumpang belakang. Sahabat sekalian, sesungguhnya dalam perkawinan modal jatuh cinta saja tidak cukup. Perlu dipahami bahwa menurut para psikolog, jatuh cinta dengan cinta itu berbeda. Perasaan-perasaan yang dirasakan kala jatuh cinta itu perlahan akan menghilang setelah pasangan saling mengenal lebih dekat dan mulai membangun kehidupan. Disinilah kedekatan emosi, gairah seksual, dan komitmen mulai berkembang dan menggantikan rasa jatuh cinta. Hubungan menjadi lebih matang dan konsisten. Lalu dari sini perlahan-lahan cinta yang sesungguhnya mulai tumbuh dan berkembang. Maka dimulailah wujud nyata dari prinsip mengupayakan kondisi yang lebih baik. Pasangan suami istri yang tidak memahami perbedaan antara jatuh cinta dengan cinta mengira bahwa hilangnya perasaan indah selama fase jatuh cinta itu berarti bahwa rasa cintanya sudah hilang. Mereka lalu kecewa karena merasa salah memilih pasangan. Mereka jadi takut akan hilangnya bunga-bunga asmara yang indah sebagaimana yang mereka rasakan kala jatuh cinta. Tetapi pasangan yang memahami perbedaan tersebut justru akan semakin kuat hubungannya. Nah, karena itulah setelah menikah, pasangan suami istri perlu memahami tahap-tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan. Perkembangan hubungan pasangan suami istri adalah sesuatu yang wajar. Menurut Andrew G. Marshall dalam I Love You But I Am Not In Love With You, mengatakan bahwa setiap perkawinan akan mengalami beberapa tahap perkembangan hubungan yang membawa tantangannya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, tahap menyatu antara 12 sampai 18 bulan. Tahap ini dimulai saat pasangan suami istri mulai menyatukan kedua pribadi. Kebutuhan pribadi belum begitu tampak, karena suami istri dikuasai oleh perasaan ingin menyenangkan pasangan. Misalnya, dulu tidak suka musik dangdut, tetapi karena pasangan menyukainya, sekarang jadi ikut menyukai. Biasanya hal-hal yang berbeda di antara kedua pasangan jadi tersisihkan. Ini karena pasangan meluangkan banyak waktu untuk selalu bersama. Masing-masing pihak tidak ingin berjauhan. Tantangan bagi pasangan dalam tahap ini adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menyatu. Pasangan perlu mampu mengikhlaskan proses menyatu ini tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi. Banyak orang tidak ingin menikah karena merasa khawatir
harus mengorbankan sebagian kebutuhan pribadinya. Karena itu harus memikirkan pasangannya. Padahal suatu saat di masa depan, di dalam tahap yang tepat, kebutuhan pribadi itu akan mendapatkan ruangnya kembali. Itu tahap pertama. Selanjutnya tahap yang kedua dalam perkembangan hubungan perkawinan ini adalah tahap bersarang antara 2-3 tahun. Di tahun kedua dan ketiga, pasangan suami istri umumnya sudah memiliki kehidupan yang lebih ajeg. Sebagian besar sudah memiliki anak sehingga ada kebutuhan untuk memiliki sarang yang nyaman dalam bentuk rumah dan kendaraan, serta kemampuan finansial. Beberapa persoalan umum di tahap ini adalah pembagian peran suami istri dalam keluarga, munculnya kembali perbedaan pribadi, munculnya kembali kebutuhan untuk dekat dengan teman dan keluarga besar, dan lain-lain. Nah, tantangan di tahap ini adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut. Disinilah timbul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Di tahap ini pasangan suami istri perlu belajar mencari solusi, bukan dengan menekan kegelisahan sampai meledak menjadi kemarahan. Kemampuan negosiasi dan bermusyawarah akan membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, tahap kebutuhan pribadi di tahun ketiga dan sampai tahun keempat dalam perkawinan. Di tahap ini, kebutuhan pribadi mulai terasa semakin kuat. Kebutuhan untuk selalu bersama pasangan sudah mulai berkurang. Misalnya, suami yang dulu suka memancing sekarang mulai ingin kembali memancing bersama teman-temannya. Dalam hubungan yang sehat, suami istri cukup yakin dengan kekuatan hubungan perkawinannya dan tidak cemas saat pasangan ingin melakukan sesuatu tanpa mengajak dirinya. Suami istri yang menjaga komitmen akan mencari titik tengah antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan keluarganya. Tantangan khas pada tahap ini adalah menjaga keseimbangan tersebut. Suami istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan pribadinya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya. Sedangkan suami istri yang belum matang akan cemas dan curiga pada saat pasangannya mulai meminta waktu untuk dirinya sendiri. Di sini pasangan suami istri perlu belajar berkompromi. Nah, bila tidak, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri dan menjauh satu sama lain. Selanjutnya yang keempat, tahap kolaborasi di tahun kelima dan sampai 14 tahun. Nah, tahap selanjutnya akan adalah kolaborasi atau kerjasama karena sudah merasa yakin dengan komitmen pada pasangannya. Suami istri biasa menjadi pribadi yang mengalami kemajuan dalam bidang hidup lainnya. Suami istri sudah menemukan cara untuk bekerja sama dan memberikan dukungan kepada pasangannya. Misalnya saat suami istri dipindah tugaskan ke luar kota, pasangan mendukung dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Nah, pada tahap ini muncul masalah tersendiri, yaitu banyak pasangan kemudian lupa untuk menghargai pengorbanan yang diberikan oleh pasangannya. Nah, problem lainnya adalah komunikasi yang mulai memburuk bila salah satu pasangan sedang sibuk dengan hal-hal di luar keluarga. Bila kebablasan, pasangan suami akan bergerak menjauh satu sama lain tanpa mereka sadari. Nah, tantangan yang muncul adalah bagaimana tetap berbesar hati untuk tidak saling mengungkung dan terus menjalin komunikasi yang baik agar jarak antara kedua belah pihak tidak semakin melebar. Yang kelima adalah tahap penyesuaian, yaitu tahun 15 sampai 24 tahun. Di tahap ini, pasangan suami istri sibuk untuk menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Misalnya anak-anak mulai tumbuh besar dan mandiri,
Biasanya suami istri sudah mulai menerima pasangan apa adanya dan sudah menemukan cara menghadapi hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya. Di masa ini, pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama. Namun di sisi lain, hal ini seringkali memunculkan persoalan baru, yakni saling menggampangkan dan saling menuntut. Terkadang muncul rasa putus asa karena pasangan tidak kunjung berubah sehingga membuat suami atau istri menjadi mudah marah. Nah, tantangan tahap ini adalah bagaimana memahami bahwa kehidupan membawa telah banyak perubahan bagi kita dan pasangan. Suami istri perlu menghindari sikap merasa benar sendiri dan merasa paling tahu situasi. Nah, untuk itu diperlukan keterampilan menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya yang terakhir, tahap pembaharuan, yaitu tahun ke-25 ke atas. Jadi dalam tahap ini banyak pasangan lanjut usia yang menunjukkan kedekatan emosi yang kuat dan hubungan yang romantis. Ini terjadi karena setelah 25 tahun pasangan suami istri sudah menjalani pahit manisnya kehidupan perkawinan bersama-sama. Mereka menemukan kembali rasa bahagia karena memiliki cinta yang teruji dan pasangan jiwa yang bisa diandalkan. Nah, tantangan di masa ini adalah menjaga kesabaran dalam menghadapi pasangan. Kadangkala kebiasaan-kebiasaan lama di masa muda muncul kembali, dan ini menimbulkan ketegangan di antara pasangan. Ketegangan ini perlu dikelola dengan baik dengan mengingat kembali komitmen dan kedekatan emosi. Itulah tahap-tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan yang mudah-mudahan kita semua bisa melaluinya sehingga kita dapat mewujudkan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga dan dapat menjaga keutuhan rumah tangga sampai akhir hayat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.